أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarakat muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda di program kami Jejak Alumni. Spesial malam ini ya, kita berada di Rumah Tahfidz Yatim Du'afa Uwais Al-Qarni. Kenapa kita berada di sini? Karena salah satu pengajar, musyrif dan juga salah satu pengurus di Rumah Tahfidz ini ialah alumni dari Mahat kita, Mahat Al-Furqan Al-Islami. Qadarullah kita memang nyampe dari perjalanan yang cukup jauh sampai dengan Rumah Tahfidz ini yang berada di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, jadi kita akan langsung saja untuk mewawancarai siapa alumni kita yang menjadi pengurus di Rumah Tahfidz Yatim Du'afa Uwais Al-Qarni. Ustadz Bagus Islam Noviansyah, Masya Allah. Ustadz, sekarang nih kita nih berada di Rumah Tahfidz Antum nih ya. Masya Allah, ini cukup jauh juga loh banyak ya. Masya Allah. Ini daerah apa sih, Ustadz? Berarti ini masuknya Dusun Cibarengkok, RT 3, RW 2, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oh, Masya Allah. Ini kalau bilang berarti ini perbatasan antara Bogor dengan Tangerang Selatan ya? Betul. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan kalau kita bilang Rumah Tahfidz Yatim Du'afa nih ya kan. Nah, berarti pastinya banyak santri-santri dari yatim juga dan juga dari memang dari yang du'afa gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, oke, itu akan kita bahas nih. Tapi di Jejak Alumni pastinya kita akan memaksakan Ustadz untuk bercerita gimana awal mula Ustadz bisa mondok di Al-Furqan nih ya kan. Masya Allah nih. Pastinya kan Ustadz asli mana Ustadz? Untuk lahir Ana sendiri asli kelahiran Pemalang. Pemalang. Ya, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Masya Allah. Nah, boleh diceritain nih awal mula Ustadz dari Pemalang sampai di Al-Furqan itu gimana awal mula Ustadz? Ya, bismillah. Ya, untuk pertama kali kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada tim Al-Furqan TV dan dakwah sosial Al-Furqan yang sudah datang ke tempat kami, Rumah Tahfidz Yatim dan Du'afa Uwais Al-Qarni ini. Cerita singkat, awal Ana belajar di pesantren Al-Furqan. Sebelumnya ketika Ana pribadi untuk basic agamanya kurang pertama. Ya, kemudian orang tua ingin untuk anak-anaknya ini paham agama. Ya. Orang tua basic agamanya juga kurang. Akhirnya orang tua ini memaksakan saya untuk belajar di pesantren. Pertama kali pesantren, Ana di pesantren Al-Itisam yang berada di berada di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh iya. Ya. Itu SMP-nya selama 3 tahun. Ana pribadi sekolah di sana selama 3 tahun plus pesantren mondok di situ. Kepek tempatnya di Wonosari, Gunung Kidul. Alhamdulillah setelah berjalan 3 tahun, ya pertama bimbang, pengen sekolah umum. Ya, ini di sini orang tua pengen terus anaknya melanjutkan pendidikan agama, tapi anak pribadi waktu itu masih bingung, pengennya sekolah umum.
Tetapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, alhamdulillah, kemudian mendapatkan informasi dari sepupu anak yang pada waktu itu berada di pesantren Al-Furqon. Kemudian sepupu anak ini mendaftarkan anak ya, ke pesantren Al-Furqon. Tepatnya pada tahun 2016 waktu 2016, itu anak masuk Al-Furqon. Ya, pada waktu itu langsung masuk ke jenjang SMA-nya waktu ya, MTS betul. Selama 3 tahun. Ya, di situ benar-benar mempunyai banyak ilmu, mendapatkan ilmu banyak dari para asatid pesantren Al-Furqon tadi. Ya. Mungkin begitu cerita singkatnya. Berarti antum tuh sempat agak ini kali ya, agak berubah lagi dari pesantren apa namanya Al-Itisam kan sunnah tuh. Iya betul. Ya kan? Terus tiba-tiba mau sekolah umum tuh gimana bisa berubah pikiran gitu, Mas? Insyaallah, insyaallah. Pada waktu itu benar-benar karena pikiran yang galau. Ya, pengen bebas lah ya. Ketika di pesantren kan banyak peraturan dan banyak hal-hal yang itu membuat saya pribadi, anak pribadi ini kok banyak peraturan di pesantren, akhirnya futur itu. Sempat pengen sekolah umum gitu. Tapi qadarullah ya Allah berikan taufik, akhirnya bisa melanjutkan lagi untuk pesantrennya. Barulah tiba di Al-Furqon nih. Betul, Ustaz. Nah, iklim Al-Furqon bagi antum gimana? Apakah sesuai dengan hati antum atau gimana di awal-awal ngerasain di Al-Furqon? Setelah lama tinggal di Jogja, ya, di Gunung Kidul, itu yang cuacanya sama-sama panas, tapi untuk di Gunung Kidul airnya kan air kapur. Air kapur. Tatkala pindah posisi Gunung Kidul, posisinya udaranya sejuk. Ya. Ketika pindah ke Al-Furqon, masya Allah menemui udara yang masya Allah panas. Ya. Air juga payau. Ya. Yang tatkala waktu itu pertama kali mandi, yang selalu ingat ketika mandi itu sabun tidak keluar busa waktu itu. Ya. Sampai gak keluar busa. Iya. Jadi sabunan mandi seperti habis mandi gerah lagi, panas karena emang cuaca benar-benar berubah, yang tadinya kita hidup di yang udaranya sejuk ketika masuk Al-Furqon jadi panas, mungkin begitu yang anak alami cuaca di sana. Nah, terus sempat nggak membuat antum untuk berubah pikiran lagi untuk mau keluar dan sebagainya? Ya, sampai akhirnya masya Allah MTS lulus, lanjut ahli ya, dan lulus. Nah itu gimana tuh? Antum mempertahankan semangat antum untuk lanjut di Al-Furqon? Ya, karena dari situ mulai ya, terutama nasihat-nasihat asatid Al-Furqon, masya Allah semuanya, terutama ustadz-ustadz yang setiap kali mengajarkan di kelas itu masya Allah menasehati supaya siswa santri tersebut benar-benar komitmen dalam istiqomah dalam belajar, dinasehatin setiap hari untuk benar-benar mengikhlaskan niat tujuannya ya. Karena anak pribadi ketika sudah masuk Al-Furqon benar-benar yang tadinya ingin sekolah umum ya, ketika masuk Al-Furqon benar-benar ternyata ilmu agama masya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan anak pribadi sehari-harinya. Siapa ustadz yang paling ngena nasihatnya bagi antum di Al-Furqon? Adapun ustadz yang paling mengena nasihat yang sering ana dengar itu dari Ustadz Ahmad Sabik, hafidhahullah taala. Ya, beliau senantiasa baik di majelisnya maupun di kelas tatkala kita kelas Ali 1 waktu itu ya, alhamdulillah. Beliau menasihati anak pribadi, menasihati satu kelas tersebut untuk benar-benar semangatlah tujuannya diperbaiki ketika belajar ya. Itulah yang membuat anak pribadi benar-benar masya Allah nasihatnya beliau yang selalu anak ingat ya. Karena kalau tujuannya akhirat akan Allah berikan pertolongannya gitu. Masya Allah. Nah sekarang antum kan lulus nih sampai ke Ali ya kan? Ali selesai. Ali 1. Ali 1. Okay. Oh Ali 1 selesai. Terus selesai terus kesini antum? Langsung pada waktu itu ketika anak sampai Ali 1 saja ya, pada waktu itu langsung mendapat ya panggilan untuk mengabdi menjadi musyrif waktu itu di Emis Boarding School yang berada di Cisarua waktu itu. Bogor, Cisarua Bogor. Itu kurang lebih 3 bulan di sana. Kemudian setelah habis masanya anak kembali mendapat panggilan lagi di Rumah Tahfidz Uwais Al-Qarni ini. Sebelumnya kita berada di Pamulang.
Pamulang. Di Pamulang dengan waktu itu masih ngontrak ya. Jadi belum punya tempat sendiri, masih pindah satu rumah ke rumah berikutnya. Ya, selama kurang lebih itu 3 tahun kita ngontrak di Pamulang. Berarti Uwais Al-Qarni ini masuk ke naungan yayasan apa? Ya, ini berarti di bawah yayasan Yatim dan Duafa Uwais Al-Qarni sendiri. Oh, Masya Allah, berarti P2. yayasan sendiri ya? Iya, benar. Nah, Masya Allah. Nah, kalau Ana tanya, antum sekarang ini kan dari perjalanan Al-Furqon, dari perjalanan awal antum di pondok di mana? Al-Intisom, terus di Al-Furqon, sampai dengan sekarang ini, kira-kira ini sesuai nggak dengan cita-cita antum dulu, Ustaz? Iya. Membina anak-anak lagi, masuk ke pendidikan lagi, ya kan gitu kan? Iya, Masya Allah. Iya. Ini yang sudah Ana senantiasa semangati dalam diri Ana pribadi pada waktu itu ketika belajar di Al-Furqon. Ya. Tadi berdasarkan nasihat dari para asatid Al-Furqon, ya, tatkala keluar dari pesantren, ya, benar-benar bisa bermanfaat buat umat. Ya. Dari situlah Ana pribadi ya, mulai mencoba untuk terjun ke dunia pendidikan. Ya. Belajar berawal dari mengetahui karakter seorang siswa santri, ya akhirnya alhamdulillah sekarang diamanahi untuk mengurus para santri yatim dan duafa ini. Udah berapa lama di sini, Ustaz? Jadi untuk kita berada di tempat sendiri ini sekarang berarti sudah 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. Sekarang berapa jumlah santrinya, Ustaz? Ya, untuk sekarang jumlah santri yang ada 15 santri. 15 ya, santri. Itu Semua yang gratis ya? Ya, semuanya Masya Allah. mereka gratis, baik biaya pendidikan, biaya mereka makan, maupun biaya ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar di sini gratis tistis ya. Masya Allah. Tapi ada tesnya nggak untuk bisa masuk ke sini, Ustaz? Oh iya, untuk tes di sini kita ada wawancara, baik itu santri sendiri maupun wali santri. Ya, adapun untuk santri, ya kita juga adakan ujian 1 bulan sebelum santri tersebut dinyatakan menjadi santri tetap. Ya. Salah satunya santri tersebut ketika 1 bulan tersebut apakah ngompol, apakah tidak. Oh gitu. Ya, karena persyaratannya begitu. Jangan ngompol ya. Ya, ya nggak boleh ngompol. Ya. Yang kedua, tatkala diberikan peraturan, ya, diberikan tugas, apakah disiplin, apakah tidak. Ini persyaratannya untuk santri pribadi. Okay. Ya. Selanjutnya untuk tes juga ada tes bacaan Al-Quran. Ya. Tapi ini tidak wajib ya. Hanya sebagai anaknya ini semangat apa tidak membuktikan. Ya. Berarti kalau kita bilang duafa itu harus benar-benar ada surat keterangan tidak mampunya nggak? Iya betul. Gitu. Jadi selama santri yang ingin mendaftar ke pesantren yatim duafa Uwais Al-Qarni ini, ya mereka kita mintai surat keterangan tidak mampu dari RT setempat. Ya. Dari RT walinya itu berada. Ya. Jadi, yatim juga gitu ya Mas? Harus untuk yatim surat wafat ayah. Ya. Oh, dari surat wafat RT. ayah. Antum sini kan sebagai musrif ya dikatakannya atau pengawas mereka sekaligus mengajar mereka. Apa yang antum terapkan santri itu selama 24 jam dari awal bangun sampai tidur malam hari, apa yang program yang antum lakukan? Jadi untuk program yang kita laksanakan di Rumah Tahfidz Uwais Al-Qarni ini kita mulai dari jam 4 itu mereka para santri melaksanakan sholat tahajud. Kami biasakan jadi bagaimana sih santri tatkala malam mereka bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail tadi. Selanjutnya nanti habis ba'da subuh dilanjutkan dengan zikir pagi, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, dan di sini para santri ditargetkan dalam waktu 1 bulan bisa menghafal 1 juz. 1 bulan 1 juz. Ya, itu target dari kami di sini. Ya. Selanjutnya untuk ketika sudah masuk ya jam 7 itu mereka diadakan piket ya, seperti pesantren-pesantren yang lainnya yang ada itu piket harian, kebersihan asrama dan lain sebagainya. Ya. Setelah piket mereka sarapan pagi, melakukan sarapan dan dilanjutkan dengan belajar diniyah. Ya. Jadi ada belajar diniyah seperti akidah, fikih, bahasa Arab dan ilmu diniyah yang lainnya. Setelah itu sampai pukul 10 ya. Pakai 10. Ya, 10 siang, habis jam 10 siang mereka qailula, tidur siang sejenak ya, sampai menjelang duhur. Habis duhur dilanjutkan lagi dengan murojaah. Ini
santri bagaimana sih tatkala sudah hafal tadi setelah subuh mereka menghafal, waktu habis duhur di murojaah kembali. Masya Allah. Baru jam 1 ya habis mereka murojaah melaksanakan istirahat siang. Ini sampai jam 3.10. Makan siang juga lah ya. Ya, makan siang Pasti juga lah. ada, pasti ada. Nah. Ya, baru dilanjutkan dengan ba'da asar mereka dzikir sore, ya, dzikir sore dan dilanjutkan dengan kembali menghafal Al-Qur'an. Ya, di sini waktu asar fokuskan mereka untuk hafalan untuk besok paginya disetorkan. Masya Allah. Terus Habis ba'da maghrib mereka para santri ini dibiasakan untuk murojaah bersama-sama. Jadi kita mulai untuk murojaah ba'da maghrib itu kita mulai dari juz pertama surat Al-Baqarah. Ya. Itu rutin kita lakukan setiap ba'da sholat maghrib. Untuk ba'da isya kita lanjutkan lagi dengan hafalan mutun atau matan-matan akidah. Ya, cuplikan-cuplikan perkataan ulama tentang akidah ini. Antum sendiri tuh, Hasan? Ana sendiri dibantu juga dengan pembina di sini Ustaz Unang Hafizahullah Ta'ala untuk selaku mudir di pesantren ini. Di sini umur paling rendah umur berapa sih Ustaz yang masuk di sini? Untuk santri untuk di pesantren kami ini dimulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Oh, 12 ini tahun syarat ya. pendaftarannya. Ya, jadi usia 7 sampai 12 ya. Di mana anak tersebut belum balik waktu itu. Ya. Berarti ada tingkatan nggak kalau di sini kita gunakan? Ya, ada tingkatannya. Berarti kita berdasarkan usianya dan berdasarkan kelasnya ketika dia mendaftar ke sini. Berarti dari apa tingkatan apa namanya di Ya, sini? jadi dari ibtidaiyah dari SD, SMP, ya. Adapun SMA belum, masih SD SMP dulu. Masya Allah. Terakhir ke Al-Furqan kapan Ustaz? Setelah Ustaz Amtun di sini? Belum pernah lagi? Untuk Al-Furqan waktu itu kalau tidak salah 2020 waktu 2020. Idul Adha. Ya. Berkunjung ke Al-Furqan, Masya Allah perubahannya. Itu masih Jami belum jadi tuh ya, 2020 ya? Masih tanah urukan kalau nggak salah. Masya Allah, Masya Allah. Terus apa harapan antum kepada santri-santri antum di sini, Ustaz? Ya. Harapan anak pada para santri ya untuk benar-benar mereka tatkala keluar dari pesantren ini benar-benar mereka mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan ya. Terutama ilmu-ilmu yang itu menjadi kewajiban masing-masing perorangan ya. Dan Al-Qur'an senantiasa bersama mereka. Jadi bukan sekedar di pesantren santri tersebut menghafal Al-Qur'an, tapi dimanapun ya santri mudah-mudahan senantiasa membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran. Harapannya dan mudah-mudahan kelak bisa membahagiakan orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya dan memberikan mahkota orang tuanya kelak di surga. Amin. Terakhir lagi Ustaz, tips Ustadz bagi seorang musrif yang menghadapi kalau kita bilang di Al-Furqan MSUTQ ya, setara SD ya. Iya, pastinya kan anak-anak masih pada pengen main sana sini. Kalau bagi antum sendiri, antum sudah nemukan nggak formulasi gimana cara menghadapi mereka yang bisa antum bagi ke kita semua? Iya. Jadi pesan anak pribadi yang sehari-harinya bersama para santri, terutama santri yang masih mutawasid atau yang ibtidaiyah, yang sudah anak alami sendiri, karakter santri ini berbeda-beda yang perlu diperhatikan. Ya, ada santri yang memang dari segi hafalan cepat. Maka dari sini benar-benar bagaimana seorang musrif memposisikan santri tersebut di kelebihannya. Ya. Memotivasi terus dan usahain selalu diberikan penyemangat dan diberikan hadiah supaya kedepannya santri tersebut tambah semangat, bukan tujuannya untuk hadiah, tapi sebagai penyemangat saja. Ya. Tapi di sisi lain ada santri yang memang dari segi hafalan ini lemah. Ini yang sering ana alami sendiri, yang sering ana lihat. Maka di sini seorang musrif, ya, ini pengalaman ana sendiri, ya, kita cari bagaimana seorang santri tadi yang dalam EQ-nya ini rendah, misalkan dalam artian kurang dari teman yang pertama tadi, maka di sini kita mencari sisi lebihnya. Oh, mungkin di Al-Quran lemah, di hafalannya kurang. Mungkin ada sisi lain kelebihan yang santri tersebut dapati, misalkan bakatnya di olahraga.
Ya, maka benar-benar seorang musyrif tadi ya sama seperti tadi, memprioritaskan tadi kelebihan santri tersebut tanpa meninggalkan kekurangannya tadi, tetap disemangati lagi, dimotivasi, tapi yang terpenting tadi benar-benar anak ini jangan sampai jenuh. Ya, bagaimana kita membuat santri ini semangat dan jangan membuat mereka malah gak mau belajar lagi gitu. Dan yang terakhir yang pesan anak juga kepada ya para musyrif ya, yang terutama yang sehari-harinya bersama santri, ya ikhlaskan diri, ya semangat, dan jangan pernah mengharap apapun kecuali mudah-mudahan dengan kita mendidik santri tersebut kelak menjadi bekal kita nanti, amal jariah kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang terpenting, karena kita hidup di dunia ini nggak lama ya. 60 sampai 70 tahun itu yang melebihi pun sedikit, maka pergunakan usia kita yang ada ini mumpung masih kita diberikan kesempatan, semangat dalam mendidik anak-anak, karena dari anak-anak tersebut kita wafat, pahalanya akan terus mengalir dan menjadi sedekah jariah buat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz Bagus ya. Jadi memang banyak poin-poin yang kita ambil ya, dari mulai kita butuh kesabaran, mungkin menjaga para santri-santri kita ya. Karena memang usianya masih sangat-sangat luar biasa. Apalagi pasti banyak yang ada yang mokong-mokong juga mungkin. Nah, ini perlu dengan kesabaran karena kita berharap, dan juga antum sampaikan, kita memang butuh ikhlas ya. Ikhlas itu sangat penting sebagai motivasi diri kita agar selalu bisa produktif ya. Jadi kita sebagai muslim juga harus bisa produktif, karena kita berharap santri kita juga menjadi seorang yang produktif, bisa menghafal Al-Quran, bisa menerima pelajaran dan lain sebagainya. Masya Allah, jazakumullah khairan atas waktunya, Ustaz Bagus ya. Semoga usaha antum Allah mudahkan semuanya. Amin, ya. Amin. Dan pondok pesantren ini Allah berkahi ya, karena Masya Allah ini menghimpun para yatim dan du'afa. Ini sangat-sangat mulia sekali. Masya Allah. Jazakumullah khairan sekali lagi Ustadz Bagus. Wa iyyakum. Masya Allah. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian episode jejak alumni kita pada hari ini, spesial kita lakukan di malam hari karena perjalanan kita qadarullah kita nyampainya malam dan langsung disambut oleh beliau Ustadz Bagus. Kita dijamu tadi, makan malam dulu, Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.